dikasih menang, meskipun tidak semua, gimana bandarnya, terus menang, terus nggak mau main lagi seumur hidup, demi Allah nggak akan diutus tukang pukul buat gebugin dia, demi Allah nggak ada. Ya. Tapi ketika akhirnya diulang lagi, atulah. Tapi kok saya lihat video Koko, ini juga hati-hati ya. Kalau mungkin kalian ada yang pernah nemuin di Facebook, video saya jelas-jelas lagi kayak ceramah kayak gini, diedit pakai AI, mulutnya jadi gerakannya beda, dan malah jadi promoin judi. Itu kisah sama saya jelasin, bahkan Pak, kenapa kok main ini saya nggak pernah menang terus? Pak maaf Bapak, itu lihat Pak, itu di akun siapa? Bukan akun resmi saya kan? Coba sekarang Bapak punya Instagram nggak? Punya, coba masuk ke akun saya. Apa? Tuh kan akun saya aja nggak tahu berarti selama ini. Ini Pak udah akun, lihat Pak, ada nggak video itu di postingan saya? Gak ada. Bahkan lihat postingan saya yang paling atas di Smartpan nggak? Isinya adalah maklumat, hati-hati penipuan, diedit dengan AI segala macam. Sekarang balik lagi Pak, itu lihat tadi Bapak lihatnya di Facebook, itu nama uploadersnya siapa? Nama yang upload videonya siapa? Namanya teh kalau nggak salah Penedio Del Monte. Saha Pak, namanya aja susah begitu Pak. Kecuali orang yang bikin akunnya bodong namanya disamain kok Dennis Lim juga. Ini kan enggak Pak, Del Monte itu merek saus ya sama Pak. Jadi Pak itu sekarang lihat komennya Pak, lihat komennya. Jadi si komennya pasti, karena di komennya pasti ada yang komen penipuan, jangan percaya, diedit dengan AI, pasti ada. Ngegerutu. Jadi selama ini saya ditipu kok. Atulah Pak, itu komen 2600 satu pun gak ada yang Bapak baca. Terus gimana kok Pak, punten ya Pak, kita juga pernah ngadain program gitu berbagi atau gimana. Tapi kalau emang iya kan langsung ditanya nomor rekeningnya berapa, terus ditransfer. Mana ada orang niatnya pengen bagi, karena di videonya di editannya seolah-olah kok Dennis Lim telah bertobat ingin membagikan sisa hasil duit judi yang di sana untuk dibagikan kemenangan kepada semua pemainnya. Pak, kalau benar-benar pengen bagi-bagi duit, masa ya Bapak disuruh transfer dulu, depo dulu, main judi dulu? Ya di luar nurul Pak. Selama ini saya ditipu Pak, nggak ada Pak, pengen hidup tenang bener dengan cara yang Allah nggak suka. Bapak datang main judi, tadi cerita gara-gara riba, hutang riba nggak kebayar, Bapak main judi. Satu solusi yang bisa ngasih kita pertolongan pasti dari Allah, tapi Bapak ngambil jalan yang Allah nggak suka. Terus gimana tuh Pak? Perlunya misalkan berapa? Iya nih kok kalau mungkin Koko atau mungkin ada orang yang terlanjur kaya. Siapa orang terlanjur kaya? Perlunya berapa Pak? Ini ada yang mau dijual nih. Punya Bapak? Bukan. Terus gimana maksudnya? Saya Pak tahu saya dapat fee-nya. Oh, mau jualin villa maksudnya. Berapa emang Pak? 13M kok. Atau aing ge can aya segitu. Saya ge nggak punya Pak segitu. Ya udah Pak, saya bantu jualin aja ya Pak ya. Nanti ada nggak fotonya? Saya nawarin ke orang pasti nanya fotonya. Gak ada kok. Atau saya bagaimana bahan jualannya Pak? Jadi ya Allah orang. Tapi hikmahnya tadi kayak gitu ya. Setiap orang yang sampai kehancur, ke titik sampai sehancur itu, kasihan mah kasihan. Tapi kalau ditanya, Bapak sampai sehancur itu apakah ngelakuin dosanya baru pertama kali? Enggak, berulang-ulang. Allah tidak akan setega itu kalau itu dosanya baru pertama kali langsung dibiarin sehancur itu. Apalagi mati dalam keadaan kayak begitu. Orang yang nyampe meninggal dalam keadaan, kan Nabi udah ngasih hadisnya, betul? Orang mati berdasarkan kebiasaannya. Orang mati di meja judi, nggak mungkin kalau misalkan 60 tahun hidup judi baru sekali-kalinya langsung mati di meja judi. Sekejam itu Allah nggak mungkin. Karena kalau yang sampai tadi mohon maaf ya, meninggalnya tanpa busana, begitu ditanya ke keluarganya, betul tuh, udah nggak kehitung udah berapa kali. Itu nyampe udah mau pihak keluarganya udah berdamai dengan kelainan bapaknya itu. Jadi ya Allah, udahlah jangan. Nah di puasa kita dilatih menahan diri kan. Dari puasa mulai terbiasa menahan diri, lama-lama naik ke zuhud, zuhud naik ke waro. Udah tuh beda hidupnya, pasti Allah tolong. Ya. Balik lagi dengan yang ketiga tadi terakhir.
Yang 3 hal tadi ya, 1 penuntut ilmu dan yang mengamalkannya, 2 orang yang zuhud, lebih tinggi lagi ada waro, yang ketiga adalah tadi orang yang punya kemampuan mengetahui kekurangan diri sendiri. Ini mahal Pak, asli skill Pak. Karena ada orang yang baru tahu dirinya punya kekurangan dan harus memperbaiki itu, ada yang harus berantem dulu Pak. Iya kan? Ada misalkan ya, ada orang setahun terakhir saya dipecat 14 kali kok. Dan dia berkata, 14 perusahaan ngaco semua. Ketika dia mikir lama nganggur, baru dia mikir, masa iya 14 perusahaan ngaco semua? Jangan-jangan saya yang etos kerjanya nggak betul. Tuh, ketika itu akhirnya dia baru bisa mikir, oh mungkin ini kali kekurangan saya, harus saya perbaiki. Atau misalkan misalkan udah cukup dewasa tapi nggak pernah punya teman deket. Temenan sebulan selek, 2 bulan selek, 3 bulan berantem, sebulan musuhan. Kan nggak mungkin dong satu dunia, orang sedunia ngaco semua. Lama-lama dia mikir, oh jangan-jangan mereka nggak betah temenan sama saya gara-gara saya yang hidupnya kayak gini. Ada juga orang yang baru nyampe di titik itu dengan perasaan, misalkan umur udah 60, kenapa teman saya udah punya ini itu, saya malah punya banyak utang. Coba ada yang belajar, mau nggak mau ada yang belajar dengan cara itu. Tapi makanya beliau ngejelasin kan, ngejelasin kalau ada orang yang dia bisa tahu kekurangannya sendiri tanpa harus dengan segala macam proses itu semua, dimusuhin dulu, dipecat dulu dan lain-lain. Oh itu mahal sekali. Jujur, kapan kita tambah baik? Dengan selalu dipuji meskipun salah, atau dikoreksi meskipun pahit? Pujian atau koreksi? Koreksi. Kita kan kadang anti koreksi. Begitu tahu misalkan ada yang ngehujat, bukannya sibuk bertobat atau sibuk memperbaiki diri, malah sibuk nyari orang yang bela. Aku nggak salah kan? Ngapain? Di kantor ada masalah, pasti yang paling banyak pertama disebut-sebut sama orang, ini salah siapa sih? Begitu dapat orang yang disalahin, ada yang langsung tenang tuh. Alhamdulillah bukan gua yang kena. Ngucap alhamdulillah lagi ya. Tapi udah gitu dia nggak tambah takwa, nggak tambah banyak sujudnya, udah tenang aja, malah sibuk komporin kadang. Emang gitu Pak, dia mah Pak, udah sering saya bilangin, kompor meleduk gitu ya. Dan ini contoh dari Nabi loh. Nabi Adam alaihissalam kan tadinya digoda sama iblis, nggak mau. Akhirnya iblis goda siapanya? Hawa, istrinya. Istrinya tergoda, Hawanya goda suaminya, namanya sayang. Tergelincirlah mereka. Ketika akhirnya diusir dari surga, ini mah punten ya, mungkin kalau itu kejadian di kita, mungkin kita bakal ngomong kayak gini, ya Allah, kan engkau tahu saya mah digoda iblis we yang dihukum, kenapa saya ikut-ikutan kena? Ya tentu tidak dengan logat Sunda begini ya. Nah, ya. Cuman kan kita mah gitu ya, bisa contoh bolos waktu di sekolah, udah di kelas, tahu-tahu diajak bolos. Ketangkep kita sama guru BP, tapi yang ngajakin gak ketangkep. Apa kita bilangnya? Kenapa kamu bolos? Saya mah diajakin Pak. Iya kan? Apa Nabi Adam ngomong kayak gitu? Pak, ya Allah, saya mah korban ya Allah. Enggak. Playing victim yang ada ya. Yang beliau sebut apa? Quran surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zolim, bahkan berjalan di depan istrinya mengakui, saya aja yang aku salah. Ya Allah, saya yang salah. Gentle, mewakilin istrinya juga. Dan jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Ya. Nyebut iblisnya? Nggak disebut sama sekali. Kalian tahu iblisnya ngomong apa? Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39-nya, yang artinya, karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah, akan kusesatkan juga mereka. Coba, ibarat maling ditanya, kenapa kamu nyuri? Allah sih jadiin saya maling. Ya kan, iblisnya ngomong gitu, karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Ya seperti itu. Ajaran Nabi Adam loh, beneran, demi Allah. Jadi setiap kali ada suatu masalah, nggak sibuk nyalain siapa-siapa, dia sibuk, hal apa yang bisa saya perbaiki dari kejadian ini. Itu mahal demi Allah. Karena berarti setiap kejadian dia cuma tambah baik, nggak peduli siapa yang salah.
nggak peduli siapa yang salah. Ya, itu mahal sekali, insya Allah, karena kemampuan ngakuin dosa tuh, ada orang kalau udah ngerasa selalu benar apa? Ingat gak Bunten ya, kita nggak sebut nama lagi. Dulu pernah ada ya tersangka koruptor, dipanggil teh selalu bilang sakit, akhirnya tiba-tiba kecelakaan nabrak tiang listrik. Kan netizen ngomong tuh, oh tiang listriknya yang salah, begitu gitu. Gak usah nyari siapa sih. Saya jadi membuka pintu tajasus nanti. Udah doain aja ya biar dapat hidayah Pak ya. Tapi mahal sekali itu ilmu, yuk. Karena kan kita kadang stres tuh gara-gara salah fokus, ya nggak? Contoh artis aibnya kebuka. Kalau dia salah fokus, dia lebih sibuk mikirin followers kabur, kontrak sinetron hilang, endorsan sedikit. Kalau itu yang dipikirin, stres demi Allah. Harusnya mikirin apa tuh kok? Yang dipikirin harusnya adalah gimana gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Mahal itu baru. Karena kalau misalkan anggaplah dia sewa pengacara mahal, namanya berhasil pulih lagi, endorsan kontrak sinetron berhasil banyak lagi, tapi dia nggak tobat-tobat, mau kabur kemana sama pengadilan Allah? Nggak akan bisa kabur, cepat atau lambat akan datang. Atau misalkan netizen masih mencaci, masih menghujat, tapi dia sudah tobat, nangis, sujud, taubatan nasuha sambil sholat tahajud, Allah sudah ampuni, siapa mau nyalakain kalau Allah nggak kasih izin? Jadi mahal sekali kemampuan. Nabi Yunus juga gitu, sekedar lelah dakwahin umatnya, ditinggalin sebentar, dicaplok ikan paus. Kita sengaja ninggalin sholat, nyakitin hati orang tua, dicakar kucing juga enggak. Gaji jalan, badan sehat, ya. Beliau dicaplok ikan paus. Kan sebelum dimakan ikan paus itu kan di dalam kapal dulu, kalau baca ininya ya, riwayatnya. Lalu kan akhirnya ditentuin ketika harus tenggelam harus ada yang dibuang. Diundi berkali-kali, yang keluar Nabi Yunus terus. Coba, itu masyarakatnya aja sampai mikir, jangan dia pemuda soleh, masa depan baik, cerah, bakal jadi harapan, tapi keluarnya dia lagi, beliau lagi, mau nggak mau beliau yang akhirnya dibuang, dimakan ikan paus, ditelan 3 kegelapan malam, kegelapan dasar laut, kegelapan perut ikan. Di dalam perut ikan paus apa sibuk nyalahin? Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada ilah selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya saya yang zalim. Ngaku. Dibilang kesalahan banyakan kita. Tapi mereka bukannya sibuk. Enggak ada nabi dihukum terus berkata, ya Allah pan saya teh nabi, masa kieu teuing atuh ujian teh? Enggak. Sibuk tobat, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus tembus doanya, udah dilepehin lagi, selamat. Ya. Jadi ini mahal karena setiap kali ada kejadian dia sibuk memperbaiki dirinya. Nanti kalau udah kayak gitu ketemu haters juga nggak stres. Karena perhatikan ya, haters itu adalah aset. Haters, orang yang ngebenci kita, dia akan relain waktu mereka untuk nyari foto kita yang paling culun di Facebook. Dia bela-belain nyari aib kita, kuota beli sendiri, gak minta rembes. Dia sampai kurang makan, kurang tidur, kurang minum, besoknya tipes. Udah tipes pun gak minta rembes, dia pergi ke klinik 24 jam sendiri. Begitu aib kita ketahuan, akhirnya diumbar. Gara-gara diumbar, kita jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Tadi udah sepakat kan? Kapan kita tambah baik? Dengan selalu dipuji meskipun salah, atau dikoreksi meskipun pahit. Pujian atau koreksi? Tuh, gara-gara dia umbar. Kita kan kalau mau jujur, kita susah loh ngelihat badan kita sendiri. Ibu pernah lihat punggung ibu sendiri? Susah kan? Orang bisa ngelihat punggung kita. Jadi dia bisa lebih nyebutin aib kita. Gara-gara aib kita diombar, jadi kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Tapi kan sakit hati kok dia omongin, jelekin kita. Kan surga kita bukan di mulut dia. Kalau kita masih sakit hati sama hujatan cacian orang, pertanyaan tuh. Ya.
Maka kalau di sini ada yang kerja di kantor atau punya perusahaan, kalian pasti nyewa jasa akuntan, ya. Akuntan tuh kerjanya ngapain? Nyari kesalahan. Kesalahan hitung segitunya bukan duit dia tuh, tapi dihitungin terus sama dia tuh sampai berapa koma juga, dan dia digaji. Kalau kita punya haters yang nyari-nyari kesalahan kita tanpa minta digaji, kesetiaan apalagi yang kita ragukan dari haters kita? Luar biasa itu mah asli, ya. Sebenarnya kalau kita kalau sekali lagi Tuhan yang masih di mulut orang, capek, pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, ya. Wah, ibu-ibu ini mah ya, berhasil kelihatan langsing, mukanya biru, maaf ya. Jadi capek sekali. Capek tidak? Capek enggak? Capek atau kayak gitu ya. Ibu foto, jalan-jalan foto ya, nyampe kamar hotel dilihat foto teh di handphone ada 724 misalkan. Itu kayak karena memori habis sih baru udahan. Bu, capek nggak dipoto nyengir 700 kali, itu capek nggak? Capek ya. Pertanyaannya satu, emang yang diposting, yang diupload berapa foto? Satu, ya Allah. Satu. Biar besok bisa foto-foto lagi, memori penuh, harus dihapusin nggak, Bu? Yang mana yang dihapus, yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Pas ibunya jelek, temen ibu lagi cantik-cantiknya loh itu. Kan ya Pak, suka berantem tuh Pak. Karena biasa, teh foto yang kemarin mana, aku mau minta dong. Ih, udah aku hapus. Ih, kamu mau mana, aku bajunya nyewa. Masa kudu nyewa lagi, ulang lagi. Ya Allah, nggak ngomong tuh 10 tahun. Luar biasa polemik wanita ya. Udahlah ya. Lucu ya perempuan ya, lucu, gemes memang ya. Ih, kok mah nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu tahu kok. Ya dulu Bu, coba ibu ngaji kayak gini pakai seragam SMA lagi, ya tambah lucu atuh. Suka gagal move on ya. Ada ibu-ibu naik ojek, begitu beres turun langsung dibilang, heh Pak, lihat ya, nih bintang 1. Astagfirullah, ibu saya salah apa? Jemput tepat waktu, nyampe tepat waktu, nggak kebut-kebutan. Helm 2 Bu, ibu saya kasih yang baru, saya pakai yang jelek. Saya salah apa? Ibunya buka helm. Dulu kamu mutusin saya tahu. Ya Allah, gagal move on. Capek sekali hidupnya ya Allah. Tapi kan gimana atuh kok, dia dulu nyakitin saya. Move on Bu, nggak ada yang sia-sia. Coba Bapak lihat, coba kok lihat Bapak yang itu kok. Kenapa sekarang Bapak yang itu? Keren kan? Emang kenapa Bu? Andai aja 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia kok. Aduh lah Bu. Tapi kan dia beneran soleh kok. Dia soleh karena suaminya, istrinya bukan ibu Bu. Perlu pasangan yang tepat untuk menyolehkan seorang laki-laki itu. Coba nikahnya sama ibu, mungkin dia belangsak juga, nggak ada yang tahu. Maaf ya. Tapi ya udahlah. Nah gitu ya, ciri-ciri hambanya, hamba dunia kan itu 3. 1, ke masa depan dia takut, ke masa lalu dia menyesal. Dan yang ketiga, GTA, galau tiada akhir. Terserah saya mau ceramahnya gimana ya, singkatan kayak yang penting ingat Allah ya lah udah ya. Karena capek atau ke masa depan takut, padahal kejadian juga belum. Ke masa lalu stres, padahal kita hidup di hari ini. Jadi akhirnya seharian teh madesu, nggak produktif. Ngerti madesu? Iya, saudara-saudara. Akhirnya jadi nggak produktif. Jadi yang lain udah bisa berprestasi ini itu, kita masih stres masa lalu. Ya Allah, dia sibuk kan nulis diari. Dijadiin buku enggak, cuma buat galau-galauan doang. Ya. Ya begitulah ya anak senja ya, Masya Allah.
nenek. Udah, sisain waktu untuk diskusi, ngobrol-ngobrol, tanya jawab. Mudah-mudahan puasanya diberkahi dan tadi mengubah diri kita jadi untuk ngeribut hati dan mencharge iman. Karena nggak mungkin kita bahagia kalau hatinya tidak dikondisikan dulu. Bahagianya kan di hati, tapi yang genggam hati adalah Allah. Terus kita pengen bahagia tidak dengan cara sang penggenggam hati, nggak masuk akal ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal Ustaz. Terima kasih Bapak. Jadi insya Allah PR saya nyari yang oplosan. Iya, siap. Saya mau nyoba berarti ya. Baik, kalau jujurnya jawab ya, silakan Ibu. Dipilih yang wajahnya lebih menderita aja jadi bisa. Oh ya, boleh. Jadi terjadi perusahaan minuman keras. iya, es batu ya. Maaf Ibu, maaf. Ya silakan. Nah, ya kamar. Nah. Ya, tidak minum, tapi tidak untuk sebagai tenaga administrasi. Oke, admin ya. Terus Menanyakan apakah dengan rezeki yang dia dapat dari perusahaan tersebut dengan pekerjaan yang dia lakukan untuk keluarganya itu hukumnya bagaimana Ustaz? Apa Iya. masuk halal atau bagaimana Ustaz? ya, baik bismillah. Ya. Makasih Ibu. Satu-satu ya. Ya, kalau udah umur segini tuh suka cepat lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya. Kalau bicaranya hukum, saya rasa mah semua orang bisa googling ya. Cuma suka saya ngambil hadis Nabi yang ini aja. Sesuatu yang menjadi dosa itu cirinya dua. Tahu tidak hadisnya? Ciri dosa itu dua. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Ya. Makanya kadang ada yang pertanyaannya seperti ini tuh memang nitip. Karena tadi berarti tidak ingin diketahui oleh orang lain. Gak apa-apa sebetulnya. Dan yang kesatu tadi apa? Membuat gelisah. Punten. Dengan ditanyakannya saja berarti ada kegelisahan dong. Kalau ada kegelisahan berarti jadi dosa nggak? Bayangkan kalau misalkan pekerjaan beliau adalah misalkan bangun masjid, ya, arsitek, tapi dia menspesialisasi cuma pengennya bangun masjid dan dimurahkan biayanya dan lain-lain. Kira-kira dia bakal nanya nggak di pengajian terus bertanya, kok saya kerjanya bangun masjid dosa nggak ya? Saya nggak mungkin. Makanya kadang karena punya asal kesulitan biar saya yang tanggung dulu. Ya. Kira ada teman-teman komunitas yang berusaha ngebebasin orang dari kayak riba, dari apa. Salah satu yang mereka lakukan gitu, keluar dari bank sekarang, nanti kalau kamu nanti perlu biaya untuk apa, yuk kita rembukan, kita kumpulin, kita mungkin talangin dulu sekolah anaknya kayak atau gimana. Itu bikin mereka jadi berani. Tapi kadang kalau misalnya pertanyaannya bagaimana itu untuk ininya, punten, masalahnya nabinya udah jelasin. Satu, membuat gelisah, dan kedua, tidak ingin diketahui orang lain. Ini ada kegelisahan, makanya ditanyakan kan. Kalau misalkan ini bukan kegelisahan, ngapain ditanyain? Betul? Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Jadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Om, bagaimana
apabila ada seorang istri Ya. yang kemudian memilih untuk meminta cerai Oke. dikarenakan setelah melalui Tenang. Mangga. Nggak apa-apa. setelah melalui perjalanan panjang Mm-mm. pertimbangan kemudian memilih untuk tetap mengajukan perceraian Ya. karena alasan ibu saya tersakiti oleh suami dan kemudian orang tua saya keduanya memilih untuk mendukung anak dan meminta cerai. Dan alasan kedua karena memang ada salah satu anak yang psikisnya kalau menurut saya dia memang kurang nyaman dengan rumah tangga orang tuanya. Itu saja, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu Allah jaga ya. Bunda. Gini, kita kalau ngomongin cerai itu, memang itu adalah hal halal, boleh dalam agama, walaupun memang dibenci Allah. Makanya kalau selalu bilang kayak begini, kalau ada orang yang memilih jalan itu, tolong harus wajib dengan satu kondisi, yaitu setelah cerai tambah dekat sama Allah. Misal ada istri misalkan setiap kali sholat punggungnya disetrika sama suaminya, misal ini mah ya, film azab misalkan ya, misalkan, maka kalau dia minta pisah dengan satu tujuan, agar saya bisa sholat ya Allah, bisa jadi itu kebaikan. Kenapa kok bahkan pakai contohnya kayak begitu? Karena punten, gak sedikit di luar sana yang akhirnya udah menikahnya bukan karena Allah, karena jabatannya kah atau ininya kah, ternyata belum 5 tahun udah ketangkep KPK, atau ternyata hartanya titipan diambil, apapun itu. Terus ketika akhirnya ada masalah, bermudah-mudahan untuk memilih mengambil jalan cerai. Koko selalu bilang, tolong cerai itu harus dijadikan pilihan paling terakhir. Sebagaimana pelajarannya Ibunda Asiyah ngadepin Firaun. 4 wanita paling mulia di surganya Allah ada 4. Satu Ibunda Khadijah, tak tertandingi ini, masya Allah, istri pertama Rasulullah. Kedua putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Yang ketiga ibundanya Nabi Isa, Maryam. Yang keempat ternyata Asiyah. Pertanyaannya, kemana wanita soleh yang lain? Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Fatiyah, dan lain-lain, Sumayyah. Oke, mereka semua ahli surga, tapi mohon maaf, 4 wanita tertinggi mereka. Pertanyaannya, kenapa ada Ibunda Asiyah? Kalau umatnya Rasulullah banyak bonus. Kita umur lebih pendek, tapi banyak pahala yang dilipat gandakan. Contoh, malam Lailatul Qadar. Ada puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari ganjarannya 2 tahun. Ada puasa Syawal, puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal dianggap setahun berpuasa. Banyak bonus lah. Ibunda Asiyah kan di zaman Nabi Musa bonusnya sedikit, tapi kok bisa-bisanya nyampe tingkat tertinggi dengan 3 wanita lain paling tinggi di surganya Allah. Salah satu alasannya kan karena beliau punya amalan yang pahalanya tanpa batas, yaitu sabar. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Beliau sabarnya nggak cuma ngadepin suami biasa, ngadepinnya selevel Firaun. Kalau ada yang berkata, kok ntar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ibu, nggak mungkin ya. Ini mah di luar sana ya. Kenapa? Karena kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis Al-Quran ya. Jadi punten, sengaco-ngaconya laki-laki yang pernah ada di zaman sekarang tidak akan lebih parah dari Firaun. Maka kalaupun Ibunda Asiyah sanggup untuk bersabar, tapi gara-gara bersabarnya itu pahala surganya setinggi itu, makanya saya tanya lagi, kembalikan ke diri masing-masing. Kalau dengan kejadian seperti ini, apapun kondisinya,
menurut ibu masih sanggup bertahan demi surganya Allah karena kepahitan tersebut? Karena punten bisa jadi yang bertanya ini surganya lebih tinggi dari kita nih gara-gara sabar ngadepin suaminya, misalkan asal terlepas apapun. Makanya bagi misalkan di luar sana, kalau misalkan suaminya sekedar naruh gunting nggak ditaruh lagi, naruh anduk teh di sofa, kalau ambil baju teh atasnya nggak diangkat dulu, jadi berantakan semuanya kan. Ikut kesel ya. Maka kalau kayak begitu mah investasi ya. Ibunda Asia kan soleha, masa iya mantan ratu soleha, masa iya kalau cerai nggak ada yang mau, pasti rebutan. Tapi kok bela-belain bersabar ngadepin Firaun? Karena sadari Allah, jika dengan bersabarnya aku ngadepin suami seperti ini, pasti ya Allah engkau tidak akan sia-siakan. Makanya saya kembalikan lagi, kalau memang bisa yakin kalau misalkan ngambil jalan itu bakal tambah dekat sama Allah, dan itu udah menurut saya udah harus berikrar ke Allah. Karena kalau misalkan nanti akhir, kan di luar sana ada banyak, oh saya mau pisah kok, tapi bukan karena pengen tambah takwa, cuman gara-gara tidak kaya lagi, atau gara-gara nemu berondong yang lebih ganteng dan lebih muda. Kalau kayak gitu kan beda urusan. Makanya selalu dibilang tolong cerai itu boleh dalam Islam, tapi harus selalu jadi pilihan paling terakhir, dan hanya dengan satu syarat, setelah cerai tambah dekat sama Allah. Selain dengan alasan itu, mohon maaf, tolong bersabar, karena bisa jadi gara-gara sabarnya kita ngadepin beliau, ya itulah Ibunda Asih, itulah jalan surganya kita ya. Makanya saya kembalikan lagi ya, kalau bicara hukum semua bisa bicara hukum, tapi ya begitu. Karena saya pernah tahu ada kisah kayak gini ya, seorang pemuda yang dia sebatang kara ngurusin ibunya harus pipi, tahajud tambah apa. Saya pernah naudzubillah ya nemu postingan di TikTok, ada perempuan sambil megang surat cerai, sambil tulis captionnya, mana kemarin yang ngajak kenalan, maju lu sini semua, gitu. Coba mentang-mentang udah cerai ya. Itu yang contoh yang ya Allah ya, tapi di dunia tuh ada yang kayak begitu. Makanya tadilah dengan satu tujuan yang sama ya. Bismillah bun, semoga Allah mudah kan ya, Allah berikan yang terbaik. Yang penting berarti harus istikharah dulu ya. Allahu a'lam bishawab. Makasih banyak. Belum ada yang putra.